Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Bapak Ibu dan para santri yang Allah hormati, monggo langsung saja dibuka surat Al-Baqarah 155. Juz 1 Al-Baqarah ayat 155. Ini nanti kita bagus. Ibu sampai ini. Baik, dalam ngawas malam hari ini ada insyaallah 3 ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang akan kita baca bersama-sama. Setelah itu akan saya sampaikan tafsir di dalamnya. Sebelumnya mari kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dulu ya, baru ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Bapak Santi Rizky ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Di ayat 155 mari kita perhatikan di bawahnya itu kan ada mungkin di jamaah dan maknanya nih. Akan saya bacakan berpotong dalam ayat 50 atau 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wasyamarat, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Mengapa orang yang beriman itu ujiannya berat dibandingkan dengan orang-orang yang imannya mungkin masih lemah? Lanjutan dari ayat tersebut, minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi wassamarat. Di situ dijelaskan akan kami berikan sedikit ketakutan, akan kami berikan sedikit kelaparan, akan aku berikan sedikit kekurangan harta, dan yang terakhir jiwa dan buah-buah. Mari jamaah kita simak. Allah memberikan sedikit ketakutan. Kalau kita flashback di tahun 2019, kita mendapatkan suatu wabah, yakni virus corona.
Berapa orang yang di situ sama Allah diberikan cobaan dan ujian? Bukan hanya 1-2 orang, melainkan seluruh Indonesia ini gempa. Bahkan di negara-negara pun juga gempa dengan wabah ini. Rasa takut. Kalau kita berbicara dengan ketakutan, semua orang pasti memiliki rasa ini. Akan diberikan sama Allah sedikit rasa ketakutan. Tidak ada ceritanya seorang mukmin muslim itu tidak pernah ada memiliki rasa takut. Apalagi jika kita mengimani atau beriman kepada Allah. Mungkin ketika kita berada di luar, kita takut melakukan yang namanya contoh yang simpel, yakni maksiat. Bagi orang yang imannya kuat, dia tidak akan melakukan hal tersebut, melainkan akan menjauhinya. Lalu Allah akan memberikan sedikit kelaparan. Nah, pada saat itu pula, coba kita bayangkan dengan adanya wabah corona itu kan banyak pekerja-pekerja yang mungkin ya mendapatkan PHK, susah mencari rezeki, sudah diberikan rasa takut, sama Allah diberikan rasa apa? Sedikit kelaparan. Tapi tenang, jika kita masih memiliki iman, yakni percaya bahwasanya Allah yang Maha Penolong, tidak perlu risau. Dengan hadir di sini bersyukur. Tidak semua orang bisa hadir di sini karena kelaparan saja. Tapi di situ ada goncangan dalam hati seorang mukmin. Lalu Allah memberikan sedikit kekurangan harta. Banyak harta yang hilang. Contoh, ketika kita mendapatkan musibah, mungkin adanya gempa, banjir, dengan sekejap Allah mungkin melenyapkan. Dan ini adalah semuanya tergantung dari keimanan kita kepada Allah. Dan jiwa dan buah-buahan. Jiwa kita harus benar-benar yang namanya mungkin selalu bersih. Dengan cara apa? Bizikrillah. Dengan mengingat Allah, dengan zikir. Dan buah-buahan di sini adalah petani yang mungkin gagal dalam panen, tidak bisa makan, tidak bisa panen, gagal panen, sudah banyak biaya yang keluar. Nah, ini semuanya ujian. Kalau digabungkan, Allah memberikan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini adalah semua ujian. Orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Pulau diuji, jangan diuji. Tapi kemana kita harus mendekat? Kemana kita harus meminta? Ya, ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan
membebani atas kemampuan. Kalau dengan Bapak Ibu mungkin di sini sedang ayat ini kan ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Orang yang jaga pasti mempunyai rasa takut. Orang yang kaya raya ketika hartanya hilang memiliki rasa takut. Apalagi kita semuanya insan yang hidup di dunia ini memiliki rasa takut. Sedikit ketakutan, diberikan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tetapi di sini Allah masih memberikan penjelasan bahwa syirik sabirin, berikanlah berita gembira kepada para orang yang sabar. Sabar itu memang berat. Mungkin semuanya pernah merasakan ya. Sabar menunggu waktunya, sabar mungkin waktunya membayar biaya anak sekolah kita belum dapatkan pekerjaan, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 156, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan, wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepadanya. Semuanya yang hidup. Ketika kita berbicara musibah ini di ayat 156, bagaimana di situ tidak takut jikalau sanak saudara kita ada yang meninggal dunia, orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin suami kita, istri kita. Jangankan meninggal, sakit saja pun kita sudah gelisah, takut. Tapi kalau ada orang yang ditimpa musibah sama Allah tidak memiliki rasa takut, gembira terus, nah itu yang berbahaya. Maka ketika kita mendapatkan musibah, yakni yang pertama kali kita ucapkan adalah mengucapkan dalam ucapan kalau kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali lagi ke ayat 155. Sejarah perang Uhud. Di situ Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ketika pasukan Islam sudah hendak menang, akan tetapi yang ada di bukit itu dengan melihat harta, lalu budak-budak wanita di bawahnya itu pengen mendapatkan, ingin untuk mengambil harta tersebut. Mereka tidak tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy di situ apa? Hendak membunuh, langsung dibalik oleh mereka. Nah, di situ kan tidak memiliki rasa ketakutan. Padahal ketika perang Uhud itu pun berperang harus meninggalkan keluarga. Dalam suatu hadis pun dikatakan ada seorang sahabat yang hendak berperang karena saking cintanya kepada Rasulullah, dia
pulang, disuruh pulang oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk menjaga ibunya, karena ibunya pada saat itu sudah usianya tua. Dan pada saat itu pula kekalahan kaum muslimin bukan gembira, tapi ada rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kekurangan. Dan di ayat 156 musibah ini datangnya seperti halnya kalau kita yakin dengan adanya sedih. Ini kebalikannya. La yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu kan datangnya tanpa disangka-sangka. Dengan mengeluarkan harta benda, memberikan kepada orang mungkin itu tidak perlu kita ingat-ingat. Dan jangan berharap kita ingin mendapatkan balasan yang apa yang kita berikan, melainkan biarkanlah Allah yang membalas. Mungkin ketika ada sanak keluarga kita yang mendapatkan musibah, apa yang bisa kita bantu? Tidak memiliki materi di situ, dengan tenaga. Ada orang meninggal, kita datang dengan tenaga kita, mungkin mengangkat jenazah, mengantarkannya hingga ke kuburan, itu kan kita membantu. Ada sanak keluarga kita yang kesusahan, apa yang kita punya kita berikan. Dan ini musibah ini bisa dibilang menghampiri setiap orang yang beriman, mukmin dan muslim, tidak memandang usia, muda, tua, remaja. Banyak kejadian-kejadian mungkin yang belum kita ketahui. Anak sekolah, berangkat sekolah, sudah membawa motor, tiba-tiba tabrakan di jalan. Nah, kita sebagai orang tua pasti sedih, pasti bingung. Dan jangan enggan kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini patut kita ingat setiap saat dan dimanapun kita berada, sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam ayat yang terakhir, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jika kita melihat di ayat terakhir ini ada wa ulaika humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bisa dimaknai dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah ini kita tidak tahu. Ada saudara-saudari kita mungkin dari covernya, covernya penampilannya seperti mungkin di jalanan dan sebagainya, mungkin melakukan maksiat. Jangan langsung mengecap itu adalah orang yang tidak benar. Contoh, Umar, orang yang keras, orang yang ditakuti oleh musuh, yang pertama kali ingin membunuh Nabi, mendapatkan petunjuk dari mana? Dari adiknya. Ketika adiknya membaca mushaf Al-Quran, Umar di situ hatinya tergerak dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi dalam 3 ayat ini ada
bersinambungan antara ayat 155, 156 dan 157. Lalu kesimpulannya perlu kita ketahui ada 3 hal. Ada 3 hal, yakni ketakutan, kelaparan, kekurangan. Perlu kita ingat ketakutan, kelaparan, kekurangan. Ketakutan pasti setiap jiwa, setiap orang yang beriman ada rasa takut. Lalu kelaparan. Kelaparan bagaimana? Nah, mungkin kita yang masih dan ekonominya di bawah, gimana besok kita mau makan? Kan kita jadi seorang yang beriman pasti bingung. Lalu kekurangan, banyak kekurangan harta, kekurangan mungkin hasil pertanian yang gagal. Ini semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir menggarisbawahi makna sabar. Sabar ini kan daya lenting dan ketabahan. Sabar tidak bisa itu secara pribadi. Mungkin kita diberikan cobaan, ujian oleh Allah itu benar-benar diuji dan benar-benar diberikan dorongan, karena orang yang semakin ditekan ya, itu pasti sabarnya sudah levelnya tinggi. Jangankan kita diberikan tekanan, orang yang jabatannya tambah tinggi itu makin sabarnya harus ditambah. Apalagi kita yang sebagai orang tua pasti banyak sabarnya. Apalagi kepada istri kita banyak ngalah. Benar ya? Harus ngalah. Ini sabar ini memang kalimatnya mudah, sabar, tapi bagi pelakunya ini harus benar-benar dipahami, sangat harus dengan betul dan baik. Lalu orang yang tidak memiliki daya lenting terhadap tekanan akan sulit untuk bertahan ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Kalau kita lihat orang yang slow, santai, itu ya mungkin hidupnya terlalu tenang. Tapi ketika kita diberikan suatu musibah, cobaan, udatannya dari Allah, maka kita sebagai orang yang beriman, di situ kita diberikan petunjuk yakni dengan sabar. Mungkin dari bulan kemarin kita mengharap hujan. Ini repotnya kita sebagai insan. Ketika kemarau panjang kita pengennya hujan. Ya, panas mintanya hujan. Ketika hujan terus mintanya kemarau, mintanya panas. Nah, ini yang repot. Maka seharusnya yang perlu kita pahami yakni bersyukur. Isyaratun lakum mulai kabarkum inna barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, dan barang siapa yang kufur maka aku sangat pedih. Lalu orang sabar yakni orang-orang yang tetap proaktif bergerak mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Bagaimana cara kita menghadapi kesulitan itu? Kita tidak perlu
Yang bikin masalah itu semuanya sudah ada, takarannya sudah ada. Setiap orang pasti mendapatkan ujian. Obatnya apa? Ini cukup kita mengingat Allah, kita kembali kepada Allah. Pernah diajarkan dulu pada satu santri itu, ketika mendapatkan kesusahan, mungkin kesusahan mau ujian, kesusahan hafalan, kesusahan nunggu kabar gembira dari orang tua, ambillah wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran, zikrullah. Ketika sulit, mumet, buntu pikiran, kan kebanyakan orang-orang ini kan namun terjadi keluar nyari ketenangan. Kita sebagai orang yang beriman, ambillah wudhu, sholat 2 rakaat, baca Quran, zikrullah. Insya Allah tenang. Jangan marah-marah anak, istighfar. Jangan punya anak 2, kalau punya anak 7 sabarnya, itu harus sama Allah, sabar sekali. Dengan macam-macam mata ini yang betul, ini meskipun bukan anak kamu, tapi ya ini amanah kita. Jangan punya 2, 3. Saya punya 7 plus 1. Plus 1. Dan saya yakin orang-orang yang sabar itu pasti sama Allah dijanjikan hal-hal yang kedepannya, kedepannya hal-hal yang gembira. Jadi ada orang yang tidak sabaran, dikit-dikit nggak sabar, berusaha kan nggak boleh berusaha. Dan yang terakhir, orang sabar itu adalah ciri orang pemenang, di mana dan senantiasa tetap optimis dan proaktif dan tidak berlama-lama merenungi nasib. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini saja ngawas pada malam hari ini tafsir ayat surat Al-Baqarah 155, 156, 155. Baik, monggo kita yang bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau gempa itu kan termasuk musibah ya. Dan kita harus bilang istirja ya, yang lain ini ya. Kalau kita terkena soundboard kan termasuk miniatur gempa ya. Itu kita harus bilang innalillahi, istighfar apa alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah. Malah joget. Malah joget. Konteks di sini mengenai musibah, kalau itu kan konteksnya mungkin lebih ke hiburan. Dan ini sudah zamannya. Cuman bagi orang-orang mungkin di usia yang sudah 50 ke atas, ketika mendengar sound seperti itu mungkin risih, mau marah pun tidak bisa. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau itu menurut saya bukan musibah, melainkan adat istiadat yang sudah terjadi saat ini. Adat istiadat ini berarti sudah dimufakati oleh beberapa orang. Mungkin kalau masih mungkin nanti soal mereka itu banyak istighfar lagi. Istighfar. Ini kan memang zamannya Bapak Ibu. Tapi memang sebenarnya gini, itu bukan memang dalam masyarakat ada yang pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi ya bagaimana sudah tradisi di desa dan di kampung Di Malang tepatnya. Kalau di tempat nggak ada. Malang.
itu semalam dan apa Jadi, mungkin kita mencari ya insya Allah cara mengatasinya Belum ya. banyak istighfar. Terima kasih. Semoga ilmu pada malam ini yang sedikit memberikan kita tambahan ilmu dan wawasan. Dan semoga apa yang saya sampaikan jika ada lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan para santri. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri